Hal-hal baik apakah di dalam hidup kita yang karena adanya penderitaan itu semua menjadi terhambat? Mungkin kita bisa menjawab kesenangan-kesenangan yang tentu saja itu baik buat kesehatan kita. Itu telah dirampas. Penderitaan telah menghambat kesenangan kita. Selain itu, mungkin juga hal-hal yang menguntungkan, yang mendatangkan hal-hal yang baik untuk masa depan. Tapi oleh penderitaan itu seperti dimampatkan atau dicegah untuk yang baik bagi masa depan itu terhalang. Apalagi kalau penderitaan berat yang melanda hidup itu adalah satu kerugian, sesuatu yang menghabisi harta, atau mungkin yang membuat keuangan menjadi tidak lancar. Banyak hutang yang menjadi menumpuk, tak mampu terbayar, sehingga gali tutup lubang pun bisa terjadi. Dan saat itulah maka aliran dana itu menjadi terhambat. Banyak lagi hal-hal yang baik dalam hidup kita terhambat oleh penderitaan. Namun mata iman yang tajam melihat kepada Tuhan dan tentu saja juga kekuatan Tuhan yang menyertai itu baru dapat membuat penderitaan berat yang melanda hidup itu tidak menghambat hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 40 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Kedua ayat ini merupakan kelanjutan dari Mazmur 40 yang dianggap ditulis oleh Daud karena dia mengalami bagaimana Tuhan menyertai dia, dan Mazmur ini menjadi semacam jurnal tulisan-tulisan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bila ketiga ayat sebelumnya kita berbicara tentang tajamnya mendengar, maka di dalam ayat selanjutnya ini 10-11 Daud mulai berbicara tentang setelah tajam mendengar maka kita diminta untuk pandai berkata-kata dan menyaksikan apa yang sudah kita dengar. Ini merupakan sebuah konsekuensi logis. Orang yang banyak membaca, dia baru bisa menulis banyak. Orang yang banyak mendengar, dia baru bisa berbicara banyak. Namun yang menjadi perhatian kita adalah bahwa pada saat di mana pemazmur ini mengatakan akan mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, tidak menahan bibirnya untuk menyampaikan kesetiaan dan keselamatan dari Tuhan kepada jemaah yang besar. Kondisi Daud waktu itu sebenarnya tidak baik-baik amat. Dia mengalami juga pergumulan dan bahkan penderitaan beratnya belum selesai. Sehingga ketika dia mengalami ungkapan untuk memberitakan itu, sesungguhnya dia sedang penuh dengan penderitaan. Buktinya nanti di ayat selanjutnya kita lihat bagaimana masih dikepung dirinya oleh malapetaka, masih dikejar oleh berbagai macam kesalahan, dan masih berbagai macam hal yang membelenggu hidup dia
itu membuat dia menderita. Tapi yang menarik justru di tengah-tengah ayat ini, saat penderitaan berat yang melanda hidupnya, justru itu tidak menghambat dia untuk melakukan pemberitaan dahsyat tentang Allah yang Maha Hidup. Kondisinya tidak baik, tetapi itu tidak menghentikan dia untuk tetap memberitakan kabar baik kepada semakin banyak orang. Karenanya kita lihat bagaimana kekuatan iman Daud ini menjadi teladan buat kita. Dia ketika penuh dengan penderitaan, dia tetap melakukan pemberitaan tentang Tuhannya. Tidak tanggung-tanggung yang dia ceritakan adalah tentang keadilan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, tentang keselamatan dari Tuhan, tentang kasih dan kebenaran dari Tuhan. Lengkap di dalam ayat 10-11 ini, Daud menceritakan tentang Tuhannya yang dahsyat, yang mau dirangkum bicara tentang Allah yang Maha Hidup itu, yang adil, yang setia, yang menyelamatkan, yang mengasihi, dan yang membenarkan dengan kebenarannya. Ini diberitakan oleh Daud pada saat dia masih mengalami penderitaan yang berat. Daud memiliki kekuatan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga inilah rahasianya yang menyebabkan dia masih dapat melakukan pemberitaan dahsyat di saat penderitaan berat yang melanda hidupnya. Dan ini juga yang memberi kepadanya kemenangan. Begitu pula hidup kita. Penderitaan berat bisa saja membuat kita terpuruk dan makin terburuk hidup kita. Tapi bila kita bergantung kepada Allah yang Maha Hidup, dan tidak henti memberitakan tentang Maha Hidupnya Allah kita itu, sesungguhnya penderitaan berat yang melanda hidup kita itu justru terkalahkan dan teratasi oleh pemberitaan dahsyat yang kita lakukan. Bukan untuk kita melupakan penderitaan berat itu atau mengabaikan dan tidak bertanggung jawab menyelesaikannya. Tetapi marilah kita tetap melakukan hal yang baik, memberitakan Allah yang Maha Hidup itu, karena justru ketika kita menderita, tapi kita tetap menjadi pemberita kasih Tuhan, kita sesungguhnya sedang dipulihkan dari penderitaan berat kita. Karenanya jangan henti beritakan kebenaran cinta walau penderitaan sekitar kita itu belum terhenti. Tetaplah kumandangkan suara Tuhan. Dimanapun kau berada dengan berbagai macam cara apapun, sampaikanlah itu. Tidak hanya dengan kata-kata sebagaimana renungan yang engkau dengarkan, tapi juga dengan karya dan perbuatan yang nyata yang engkau beritakan tentang Allah Maha Hidup itu lewat karya hidup yang nyata. Kata-kata hidup sudah engkau dengarkan, dan karya hidup itu makin memberkati banyak orang. Ini yang akan membuat justru penderitaan beratmu akan menjadi lebih ringan, karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Tetaplah beritakan itu, beritakan kasih Tuhan. Walaupun hatimu sedang penuh dengan derita, tetaplah jadi pemberita kasih-Nya. Tuhan mengasihi dan menyertai kita sekalian. Jangan tahan kebaikan dari Tuhan itu untuk kita bagikan bagi banyak orang. Amin.